itu ternyata ya kakak saya Ali Imron itu. Saya ikut mangkat, saya pegang bagian sini, ya, saya pegang bagian sini. Saya ngangkat sini, kepalanya kakak saya itu agak deglak ini. Di sini darahnya masih keluar, sur, keluar hier. Saya nama Muhammad Asmaun, ya. Saya lahir tahun 21 Maret 1954. Ya, masalah gedung kopi ya saya sedikit mengetahui, ya, karena waktu itu saya itu kebetulan orang yang keluarganya termasuk menjadi korban, kemudian juga ada karyawan saya juga yang menjadi korban, karyawan orang tua saya, ya. Jadi saat itu kami saat ada peristiwa kedatangan, kalau dulu RPKAD, ya, kalau sekarang Kopassus, yaitu ke Solo untuk ada penyambutan di mana di kota itu penyambutan RPKAD. Nah, saat itu banyak, khususnya orang-orang pemuda Muhammadiyah yang di sini lingkungannya Muhammadiyah juga bersama orang NU itu kalau Muhammadiyah sentralnya di Bali Muhammadiyah. Sentralnya di Bali Muhammadiyah pada ke sana untuk menyambut kedatangan RPKAD itu. Kakak saya juga ikut ke sana, jadi kakak saya itu 4, ya. 1 itu yang tertua Abu Hasan, yang adiknya Muhammad Akrom, adiknya lagi Ali Imron yang jadi korban G30S itu. Kemudian adiknya lagi Muhammad Akbari, ya. Bapak Abu Hasan sudah meninggal dunia, Akrom sudah meninggal dunia, Pak Ali Imron ya sudah yang menjadi korban itu. Jadi tinggal Muhammad Akbari sekarang tinggal di Jakarta, ya. Kemudian saya, tapi yang lain tidak saya sebutkan, keluarga-keluarga yang putri, ya, masih. Jadi keluarga kita itu banyak. Keluarganya itu anak ibu saya itu 12, ya. Luar biasa, ya, orang dulu itu kan 1, ya. Orang sekarang, ya, dulu anak 12. Jadi kakak saya itu waktu itu juga aktif ikut menyambut kedatangan RPKAD itu, ya. Jadi kemudian ke Bali Muhammadiyah semua. Sorenya itu setelah ada peristiwa obong-obongan, bakar-bakaran di kota itu, banyak itu yang ditembaki mungkin dari Batalion K. Kalau dulu yang saya dengar itu dari Batalion K yang tidak sependapat dengan perjuangan daripada orang-orang yang menentang PKI. Kemudian saat itu sore, ya, itu kakak saya pulang, Akbari pulang, dan dia bilang, wah itu kan ramai banget, saat itu saya juga ikut, ya, ikut itu dalam arti saya itu masih SD. Sama teman saya, kalau dulu itu beda dengan sekarang. Dulu itu anak kecil itu tidak seperti sekarang. Anak kecil itu kalau dulu itu dekat dengan orang-orang dewasa aja suruh pergi. Wes cilik ngopo, wis nyale. Nah, tapi karena itu anak kecil itu malah justru sering ingin mendengar omongan orang-orang dewasa. Bahwa saat itu kan situasi politik kan juga sangat keras antara agama nasional dan komunis, itu kan sangat-sangat luar biasa waktu itu. Jadi pembicaraannya orang-orang dewasa itu di mana-mana tentang itu, ya. Nah, waktu itu harinya Jumat, ya. Habis dari Jumatan mereka berangkat itu menyambut itu di RPKAD itu.
Kemudian sorenya itu kakak saya pulang obong-obongan. Saya waktu itu saya juga di sebelah timur Pasar Gede, timur perempatan itu. Di situ saya melihat orang-orang komunis, waktu itu namanya Pemuda Rakyat ya. Itu pada berbaris dari timur barat. Nah, di antara itu ada yang saya kenal. Namanya Pak Jiman, saya panggil. Lek Jiman. Dia enggak tahu. Lah saat saya manggil-manggil itu ada helikopter keliling. Wah, saat itu semua pemuda rakyat yang bercita-cita itu suruh minggir semua. Minggir artinya berlindung ke emperannya, apa teras atau gimana itu. Depan-depan toko-toko itu berlindung di situ ya. Saya linga-lingu dengan teman saya di tengah jalan. Gue pengen mati be, minggir. Wah, saya minggir gitu, saya ikut-ikutan minggir. Lah itu saya ceritakan pada kakak saya, aku mau ya nonton mas. Ya, Pak satu bersepeda. Lah waktu itu rombongan bersepeda itu dari barat itu yang notabene mereka yang dari penyambutan PKAD itu, mereka sebenarnya kejar sama pemuda rakyat itu. Kejar pemuda rakyat itu ada kakak saya namanya Mas Kandar. Mas Kandar itu rumahnya ini, itu udah almarhum. Ya. Itu dulu bapaknya punya rumah di Pucuk Tanggul itu, yang sekarang di toko sepatu itu. Rumahnya itu rumahnya Pak Haji Ruswan itu ya, yang bentuk toko sepatu itu. Nah situ dulu, lah kakak saya, Mas Kandar ini sebenarnya masih saudara ini anaknya Pak D saya, masuk ke rumah itu berlindung di situ. Wah, dari rumah-rumah itu dicari semua. Kemudian saya tidak tahu siapa yang tertangkap, siapa ini saya tidak tahu ya. Kemudian kakak saya bilang, saya pulang-pulang do toko Muhammad do tutup kabeh. Ya kita ya ikuti aja, ikut rumah ditutup gitu ya. Nah, kemudian sampai itu peristiwa itu artinya betul-betul waktu pun saya itu masih SD. Tapi karena setiap hari kita itu dengar cerita-cerita tentang itu kira-kira itu ya agak mudeng ya, lebih mudeng ya, ikut-ikutan aja karena kita keluarga kita juga banyak yang terlibat. Kakak saya yang Abu Hasan, Muhammad Akram, Ali Imron itu belum pulang. Pada waktu malamnya itu udah mencekam sekali, sepi banget. Kita kerumus suara teriak-teriak, suara apa kita tidak tahu, kayak orang ramai-ramai berteriak-teriak gitu. Kemudian pagi-pagi ada tukang becak yang dulu rumahnya sebelah sini, namanya Pak Amin, tapi sudah meninggal. Ngabari sini, Pak, tinggalnya putrane mau dicegat kan bendungan itu pasar Tanggul itu ada gang masuk. Cegat itu di bawah bumiku, putrane. Lah kakak saya itu dulu sudah masih SMA, ya SMA kelas 2. Di SMA Muhammadiyah 1 ya, Kedalan. Masih SMA, tapi dia itu dikenal itu karena dulu kan yang namanya drum band itu luar biasa. Itu sini ada drum band Pemuda Muhammadiyah itu mayoretnya kakak saya itu gitu ya. Nah, Ali Imron itu. Ya, dia dibawa masuk ke situ sama temannya namanya Muhammad Sudarto. Ya, Muhammad Sudarto itu rumahnya sebelah selatan Masjid Jami ya. Enggak, itu yang sana, masjid besar itu ya. Ya, itu dulu rumahnya di situ. Cuman di situ. Kita enggak tahu cerita berikutnya diapakan lah. Bapak saya mau ke sana mengkoordinir orang-orang di sini, tapi ada yang menyarankan kita kalau di sana itu cuman setor nyowo gitu, situasi kekuatannya posisinya di sana. Yes, ini anak wah kita bapak saya juga bingung. Kemudian cerita selanjutnya kita sudah tidak tahu lagi. Kemudian paginya kakak saya pulang, itu ya mungkin ya sorenya ya.
kakak saya yang Muhammad Akrom itu pulang. Maaf ya, ini Muhammad Akrom itu pulangnya juga pagi. Jadi berarti Sabtu. Ya, Sabtunya itu yang namanya Ali Imron dipegang dibawa ke situ. Tapi yang namanya Pak Mas Akrom itu bisa pulang naik becak karena ya, naik becak pulang. Kalau Mas Ali Imron itu pakai sepeda ya. Nah, bisa pulang. Kemudian Mas Akrom ini naik becak bisa pulang. Sebetulnya di Cotanggul ya sudah diberhentikan, tapi enggak, Mas Akrom itu enggak begitu dikenal gitu. Dan dilepaskan bisa pulang. Mas Abunya itu juga apa istilahnya juga dicegat, juga ditangkap oleh komunis itu, gerombolan dibawa ke Sorogenen, Sorogenen itu Tanggul itu ya, Tanggul yang sana, ya. Tanggul sana itu turun itu ada gang masuk itu, ya persisnya saya juga tidak tahu, di mana tidak tahu. Saya dengarnya itu di posisi di mana, lah. Kemudian Minggu pagi, ya. Minggunya pagi itu ada orang yang tadi saya ceritakan orang becak itu, ya. Tapi ini sudah bukan itu lagi. Ada kabar dari sana, namanya Petoran. Jadi itu ada kuburan Purwaloyo ya. Purwaloyo itu ada rel. Di dekat rel itu kabarnya ada mayat gitu ya. Nah, terus laporannya sampai ke sini ternyata nggak siapa yang meninjau ke sana, mungkin itu bapak lik saya mungkin. Itu ternyata ya kakak saya Ali Imron itu. Kemudian dilihat di sana sama truk, kalau tidak salah truk RPKAD itu diambil truk RPKAD itu, kemudian dibawa pulang. Saat dibawa pulang itu saya kan masih SD, tapi yang namanya keluarga saya sudah tidak tahan, saya ikut mengangkat itu. Saya pegang bagian sini ya, saya megang bagian sini, saya ngangkat sini. Kepalanya kakak saya itu agak deglak ini. Di sini darahnya masih keluar. Keluar hier. Maaf ya, saya menjadi ingat. Jadi waktu diletakkan di apa ya namanya, di dipan gitu ya, itu amben gitu ya, itu kepalanya itu masih keluar kerikil ya, jadi aku mau diletakkan tuh jatuh kelotak gitu. Maaf. Saya itu ya sebetulnya cerita gini juga berat, tapi tidak apa-apa. Kemudian setelah itu, selang beberapa waktu kan saya masih SD di situ. Cerita teman saya yang rumahnya ternyata kakak saya itu dari Mendungan itu dibawa ke Jagalan sampai ke Petoran. Petoran itu sana ada SMA 3, kalau daerah Hitan SMA 3 itu namanya itu Belik ya. Di situ kakak saya diseksa, kemudian diadu dengan pemuda rakyat itu. Pemuda rakyat itu membawa senjata, tapi kakak saya tidak. Ya. Cerita teman saya yang tinggalnya di situ, yang di Belik itu. Dulu namanya di situ ada Jatmiko, ada cerita di sekolah SD itu, SD-nya di sini. Peristiwa itu. Dia cerita kakak saya itu berani melawan gitu ya, berani melawan, tapi terbukti di sininya itu waktu mau dikubur itu kan memang banyak tersayat-sayat gitu ya, mungkin dia itu waktu
Mang besok dia nangkis apa gimana. Nah, itu cerita dari teman saya yang tinggalnya di situ, Belik namanya.